Hi there, amazing parents and viewers, wherever you are. Welcome back to Tutor Time Fluid Podcast. Head to Toes, talks that inspire. Today we have Mr. Yes, and I would like to introduce you. Maybe, sir, you can introduce yourself. Halo, nama saya Dasman. Saya seorang dokter anak, kerjanya di RSIA Family Fluid, lalu ada di Seci, lalu ada juga di Nomia Sunter. Anak saya ada di Tutor Time, satu, namanya Jacqueline, umurnya 3 mau ke 4. Oke, Baby Daddy. Hai, nama saya Steven, saya dadinya Rayli. Pekerjaan saya entrepreneur. Entrepreneur, keren ya. So today we are going to have a topic about the health and the safety issue. So gini Pak, saya panggilnya dokter aja ya, Bebas, dok ya, izin ya. bebas. Jadi ya, Dedi oke. boleh. Boleh ya. Kan sekarang lagi common issue karena pancaroba, termasuk pancaroba ya dok ya, perubahan ini iklim, perubahan, ya. banyak yang sakit juga. Terus juga masih ada yang pro kontra, apakah anak sakit itu tetap harus sekolah, terus apakah mereka harus tetap vaksin. Menurut pandangan dokter sendiri bagaimana dok? Oke, iya memang karena kita lagi di pancaroba, banyak banget yang sakit. Nah, salah satu untuk menjaga kesehatannya ya bisa dibantu oleh vaksin. Vaksin ya dok ya. Iya. Apalagi sekarang lagi flu itu berarti vaksinnya influenza ya dok ya. Betul vaksinnya di influenza. Lalu yang selain dijaga dari vaksin bisa juga dari makanan. Dari makanan. Terus tadi kan kamu bilang kalau anaknya sakit boleh nggak sih sekolah? Nah, itu balik lagi nih. Jadi misalkan anaknya sakit, sebenarnya lebih baik kalau diistirahatkan dulu lah. Oke. Misalkan contoh dia batuk kayak parah, walaupun nggak demam, Without fever gitu ya, dok ya. Oke, tapi batuknya beda lah, nggak kayak biasanya ya. Lebih baik sih kita istirahatin dulu di rumah. Satu, selain untuk bantu anaknya biar lebih cepat sembuh, ya satu lagi biar nggak menyebarkan ke Teman-temannya lain. Kalau misalnya untuk vaksin, apakah ada vaksin yang contoh kayak MMR? Iya. Saya diinfokan sama teman-teman itu, MMR kamu skip deh. Iya. Tapi si Raylin sih vaksin. Full vaksin ya. Vaksin. Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah itu benar dok? Oke. Vaksin ada harus yang di skip? Oke. Sebenarnya yang vaksin itu sebenarnya yang udah dibikin sama yang dari pemerintah atau yang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu ya lebih baik jangan di skip. Jangan di skip. Karena mereka juga udah tahu lah sebenarnya plus minusnya dari vaksin itu sendiri. Nah, yang banyak beredar ini kan MMR yang terutama yang vaksin MMR ini kan yang beredar banyak nanti dibilang ini anaknya Belum bisa ngomong nanti atau seperti belum apa bisa ada ngomong atau efeknya. kan nanti bisa bikin anaknya autis. Oh, Ya kan? Nah, padahal menurut jurnal yang paling baru yang baru-baru banget itu nggak ada link antara vaksin dengan autis, itu nggak ada. Oh, oke. Biasa kebanyakan itu orang tuanya itu ya cocok-cocokan lah. Ya, Cocok-cocokan. Karena anaknya, misalkan anaknya belum bisa ngomong, aduh ini nanti kalau divaksin jadinya telat ngomong, padahal bisa aja yang kurang stimulasi dari orang tuanya, Ya, atau betul. dikasih nonton yang banyak, screen time yang banyak. Oke, lagian jadi untuk vaksinnya itu kan memang ada periode berdasarkan usia kan ya Betul, dok ya. betul. Jadi memang kita tinggal ikutin aja sesuai Ya. dengan guidance ya dok ya. Betul. Dan plus lagi vaksin saya rasa bukan salah satu faktor utama anak speech delay. Iya. Karena banyak faktor kayak lingkungan, mungkin Ya. tahu stimulasi dengan screen, ya kan ya. Kan kemarin topik kita yang sebelumnya tuh mengenai screen tuh dok. Oh, oke. Iya kebetulan. Iya, jadi ya gitu. Jadi banyak faktor sih untuk kalau yang ngomongin speech delay ya, itu di luar lagi yang autis itu udah multifaktoral banget. Tapi yang pasti bukan karena vaksin udah pasti. Oke, jadi kalau untuk vaksin apalagi kan sekarang common influenza nih dok. Yeah. Not only the kids but also adults. Yeah. Direkomendasi once in a year ya dok ya. Apalagi kayak setiap tahun sekali lah. Jadi vaksinnya itu selain untuk mengurangi gejala, itu biasanya mengurangi masuk ke rumah sakit. Meringankan, apalagi sekarang ada pneumonia dok ya, gara-gara influenza doang ya dok ya. Betul. Itu biasanya. Saya lihat sih ya itu dia lupa vaksin yang tahun ini. Oh, oke. Yang bisa dirawat saya lihat balik lagi pas saya cek historinya, ternyata yang tahun ini dia influenza lupa nih, atau enggak dia bilang, dok baru aja mau vaksin, udah keburu sakit. Iya.
kalau kembali lagi ke yang tadi statementnya dokter, flu mendingan anak-anak istirahat. Stay Iya. home. Nah, saya pengen nanya dok, alergik dengan sick itu kita bedainnya gimana? Contoh kayak Relin itu alergik, dia setiap pagi dia harus flu, dia harus pilek. Masa dia setiap hari nggak sekolah? Iya, iya, betul, Alergik betul. sama sick itu kita bedainnya gimana dok? Oke. Jadi bedanya pertama kalau alergik biasanya nggak pernah demam. Jarang alergik itu Oke, demam. oke. Ya. Terus biasanya kalau dia yang kayak tadi Bapak bilang kalau si Relinnya raninos, biasa raninosnya kering. Bukan kering, sorry. Clear. Dia punya mucusnya Clear. It's not color. Ya, and then Oke. encer. Oke, Terus oke. anaknya kelihatannya biasa aja. Nggak Masih kelihatan- aktif ya, masih Dok, aktif ya? lah. Nggak kelihatan yang sakit. Oke. Dan biasanya ada jam-jam tertentu. Pattern, ada patternnya kayak Misalkan pagi atau malam. Ya. Oke. Nah, kalau sakit ya biasa bisa kelihatan. Misalnya anaknya biasanya udah pasti, nggak selalu sih, tapi biasanya ada fever. Fever. Terus anaknya kelihatan sakit, lesu, lemas, Ya. nggak excited lah Tuh. seperti biasanya. Lalu nanti mukosnya pertama bisa clear lama-lama, tapi nanti jadi hijau, kental. Oke, Ya. oke. And then sepanjang hari bisa biasanya All kayak gitu kan. day. Ya. Betul, gitu. betul. Dan ini juga sih dok, sebetulnya kalau kita dari pihak sekolah, kita punya SOP untuk Oh, iya, sickness. Oke. Jadi untuk anak-anak yang sakit, showing the fever, showing the symptoms, better stay at home. Iya. Kadang memang ini jadi kayak pro kontra. Iya. Miss kalau sakit mulu, jadinya anaknya nggak bisa sekolah dong, ya kan? Terus ada juga yang bilang, Miss, ini sebetulnya ini cuma alergi. Makanya itu kita selalu advice ke parents untuk yang alergi, bring the statement Iya, letter from iya, the iya, doctor. iya. Jadi untuk mencegah konflik dari yang lainnya Iya, juga ya dok iya, ya. Itu bagus. Iya, dan sebetulnya untuk anak-anak yang masih gejala sakit di awal, saya selalu advice begini dok, mendingan stay at home dulu like 2 or 3 days, take the vitamins, Ya, betul. take a rest lah, karena recovery-nya akan jauh lebih cepat kok daripada mereka harus expose keluar, capek kan, kurang istirahat juga. Betul ya dok ya? Betul. Jadi kayak yang lagi banyak ini influenza, itu menularnya itu 1 sampai 3 hari pertama itu sangat menular. Iya, Ya. sangat amat menular Sangat sekali. menular. Ya kan? Jadi ya itu bagusnya memang istirahat. Walaupun ya hari pertama gejalanya nggak berat, biasanya ya kedua, ketiga, ya tergantung ya dari daya tahan tubuh dan Ya si virusnya evolusi anaknya. terus ya dok ya, Iya, makin betul. lama makin luar biasa ya. Jadi Iya, memang kita Ya, saya setuju dengan statementnya dokter yang soal vaksin sih, karena bukan manusia aja berevolusi ya, Iya. virus juga berevolusi. That's right. Betul. That's We right. have to update. Iya. Iya. Jadi memang, khususnya memang virus influenza itu, memang tiap tahun dia ganti. Pasti ya dok ya. Iya, dia pasti ganti. Jadi expired, makanya nanti kalau misalkan nanti anaknya dibawa vaksin, jangan kaget. Maksudnya kok dok ini expirednya bentar? Karena emang gitu. Oh, gitu dia ya. produksi, dia ikuti. Ada data-datanya dia pakai tuh. Oh, nanti virusnya ini, Short term virusnya ya. ini. Ya. Oke. Dan kita juga sarankan untuk anak-anak jaga imunnya ya dok ya. Iya, jadi. Kan ini juga ada omongan juga nih dari parents, Miss, kalau saya vaksin terus takutnya anak saya jadi nggak punya antibody sendiri secara natural. Kan itu pro kontra juga ya dok enggak. ya. Oke, jadi kalau yang itu sih enggak ya. Jadi kan yang vaksin itu ya cuma beberapa doang. Oke. Sedangkan kita masih ada juga penyakit-penyakit lain yang nggak ada vaksinnya. Nah, atau enggak ya dari orang yang sakit batuk biasa kan belum tentu yang berat. Jadi ya dari sana juga ke develop imunnya bisa. Oke. Berarti penting juga ya parents role juga di rumah ya dok ya. Ya, parents law sangat penting. Iya, bagaimana edukasi anak juga. Iya, Kalau memang edukasi. mereka lagi sakit atau apa, kita kasih pengertian ke anak. Ya, Sometimes parentsnya mau anaknya stay at home, tapi anaknya excited mau going to school. Akhirnya jadi nggak tega juga. Ya. Benar-benar. Itu serba salah memang. Serba salah dok. Dan untuk vitamin dok, biasanya kan kita kasih anak kan regular vitamin nih. Kebetulan kita ada dokter, kita tanya sekalian. Is it really necessary? Karena kadang kan vitamin ini, I'm not telling it's not good, tapi kan nggak sepenuhnya natural. Pasti, Ya, betul. dibandingkan dengan makanan-makanan yang dikonsumsi setiap hari dari anak. Alangkah lebih baiknya kalau memang vitamin itu dapat dari makanan yang mereka konsumsi, betul nggak dok? Betul. Nah, tapi yang jadi yang harus diperhatikan juga itu makanannya. Iya. Makanan itu harus seimbang kita bilang sekarang. Seimbang. Ya, jadi harus ada dapat karbohidrat, protein, lemak, lalu ada Oke. buah-buahan, buah-buahan lah, ya kan, susu sebagai pelengkap. Nah, jadi jangan yang kayak ya udah dok, anak saya kasihnya buah doang, nggak bisa juga. Nggak Jadi bisa. tapi harus itu gizinya yang seimbang. Balance ya dok Balance, ya. betul. Nah dari sana ya
kalau makan udah oke ya nanti tinggal ditambah beberapa yang esensial. Yang esensial tuh yang udah harus mesti kita kasih tuh kayak vitamin D. Vitamin D. And maybe kalau anak di bawah 2 tahun atau yang tidak ada yang ada anemia zat besi ya kita tambahin zat besi. Zat Itu besi aja. zinc ya dok ya? No, Fe. Fe. Zat besi. Oke. Itu aja. Dan jenis-jenis makanannya juga harus kita perhatikan jenis ya. makanannya juga harus diperhatikan. Jadi nggak bisa kayak cuman ya udah dok, misalkan ada enak ya kita nggak bilang brand, tapi ya kayak misalkan nugget itu dok udah makan Instant food lah, instant food, ya. Bukan instan tapi kayak ultra processed food. Ultra processed food, oke. Iya sebenarnya harus dihilangkan karena secara nggak langsung pertama kita nggak tahu dia pakainya dagingnya daging apa, lalu di sana dipakein kenapa sih enak? Karena dipakein ya banyak lah perasa yang nggak jelas. Betul. Ya kan. Belum lagi pengawet ya dok. Gula, garam, Iya. pengawet ya. Jadi sebisa mungkin ya itu harus dihindarin. Iya, karena sekarang banyak sekali ya dok ya. Banyak. Produk makanan anak yang gampang sekali untuk anak kayak isi bite-nya juga. Ya. Terus anak karena ngerasa gurih mereka Ya, orang tuanya minta kan mau terus. cepet kan. Yes, betul. Yang penting anak saya makan nggak apa-apa, yang penting Ya, dia makan ya. gitu. Terus juga minuman-minuman tanpa menyebut brand gitu. Kan ada kemasan-kemasannya yang lucu-lucu, Ya, tapi ya, kan ya. sugarnya juga tinggi. Betul. Makanya itu sekarang banyak anak-anak yang early diabetes juga ya. Oke. dan udah dapat metabolic sindromnya udah dari kecil kayak sekarang udah banyak banget. Jadi kita harus lebih hati-hati. Nah kayak sekarang minuman kemasan susu lah. Iya. Nggak semuanya jelek. Nah jadi kalau mau kasih anak susunya, mau kasih susu ke anaknya, pilihnya yang 100% susu. Yang nggak ada sugarnya. Ya. Tapi nggak usah yang low fat, yang biasa aja. Ya biasa aja, Iya, yang plain aja ya. Plain aja. Oke. Ya, betul. Oke. Kalau di rumah Relin gimana? Kalau Habit makannya nih. kalau habit makannya Relin dok, saya sekalian konsultasi gratis. Oh, iya. Oh iya. Jadi si Relin itu makan dia suka amut dok. Oh, suka mood. So dari kecil dibiasakan itu makan ada dorongan. Oke. Contoh kayak dia makan satu suap nasi, Didorong. dibonusin chips kerupuk. Oh, oke. Dibonusin chips yang garing-garing Iya, supaya iya, dia iya. ngunyah. Iya. Menurut dokter solusinya bagaimana? Apakah ini baik atau enggak? Oke. Nah itu, jadi kan kalau dulu ya makanya balik lagi. Kalau kasih makan itu kadang-kadang orang tua akhirnya akan menghalalkan semua cara ya Tapi biar dia anaknya makan kan. Karena lumayan frustrating Iya, juga itu dok. nggak bisa ngomong. Yang nggak ngomong walaupun saya dokter anak saya gampang makan enggak. Jacqueline juga susah awal-awal. Tapi Iya. lama-lama kita feeding soul kita lakukan ya akhirnya dia sekarang ya makan juga. Nah, kalau yang masalah yang tadi itu suka ngemut dan didorong ya akhirnya karena dia biasanya gitu jadi gitu. Habit ya? Iya, Jadi jadi habit habit. satu. Oh, oke. Dan kedua biasanya itu ada masalah sama bukan masalah. Maksudnya ada oromotornya. Oromotornya ya. Jadi kayak kita telat. Kadang-kadang kita orang tua telat naikin tekstur nih. Tekstur nih, Iya. ya. Dan terus biasanya kenapa dia chips dia chips dia ngunyah? Karena garing tuh. Jadi sebenarnya Crunchy. boleh. Sebenarnya nggak usah pakai chips. Sebenarnya misalkan kamu waktu ini pas kecil ya, ini ya, pas kecil misalkan makan tuh, boleh ditambahin kayak teri basah yang digoreng. Jadi kan crunchy juga. Atau nggak kasih tempe, lebih bagus tuh. Oke. Jadi masalah Berarti kerupuknya diganti ke sesuatu yang crunchy tapi jangan kerupuk. jangan kerupuk ya, misalkan tempe kita air fry lah, kalau misalkan bagus air fry, kita bikin kecil-kecil, itu kan enak, terus dapat gizinya. Oh, Atau iya. yang mau makanan, ya maksudnya yang lebih oke, teri yang basah, Iya. kayak asin. Kalsium lagi ya dok ya. Yes. Wah parents suruh ini dapat tipsnya nih semuanya nih. Jadi itu memang akan akhirnya bikin anaknya ngunyah. Memang bener, dia tambahin chips. Oke, memang karena anak itu lama-lama pengen bosen lama-lama tekstur yang lembek dia nggak mau. Iya. Karena dia udah harus main. Terus nanti harusnya pas kecil itu nanti kita stimulasi dengan cara gigitin biji mangga atau nggak gigitin bonggol jagung untuk latih sensor. Yang penting mereka ngunyah aja ya. Dan juga ini dok biasanya nih sorry to say kalau orang dulu mungkin kita ngomong agak konvensional. Takutnya anak keselak nih tersedak. Betul. Jadi mereka potong kecil-kecil sekali. Sebetulnya itu tidak membantu ya dok ya. Akhirnya growingnya nggak terlalu maksimal ya gusinya gamnya ya. Iya. Jadi tapi sebenarnya gini, kalau misalkan kalau sebenarnya kita bisa lihat lah anak kan segede apa. Ya nggak harus segede itu. Iya. Tapi juga nggak bisa kasih kecil gitu ya. Akhirnya dia nggak belajar ngunyah. Nggak belajar ngunyah. Dia kan ketelan doang. Ya kan? Iya. Sedangkan dia perlu ya gimana anaknya mau ngunyah kalau teksturnya bubur. Betul. Yang tinggal cuma telan Cuma doang tolong aja. doang, akhirnya dia mau ngunyah juga males ah. Iya, berarti summary-nya adalah is a habit pak. Betul. Tapi Iya. ada tapinya dong. Nggak apa. Dokter
dokter terima nggak kalau saya ngomong statement ini? Anak sekarang itu sangat pintar sekali. Oh ya. Oh, sangat luar biasa. Si Relin kalau saya ajak ke makanan yang enak, contoh egg tracer, dia bisa menghabisi satu mangkok sendiri tanpa suap, Nah, tanpa kerupuk. Oh iya. benar. Jadi balik lagi juga gini. Nah, biasanya nih, ini benar. Jadi, makanya biasanya Masakin Indomie, dia bisa makan sendiri. iya Iya. pasti renyah. Nggak ada yang nolak ya Pak Indomie ya kalau anak ya. Gak usah kerupuk, gak usah kesuap. Nggak usah. Saya bisa makan sendiri. Gini, jadi karena gini, biasanya yang makanan kita bikin, yang buat dia, kalian takut kasih rasa. Ya, betul. Ya. Itu- Micin ya. Bukan micin. Kadang-kadang orang tua tuh ada yang takut loh kasih gula garam. Ya mungkin Relin enggak, tapi Atau maksudnya- saus tiram atau apa, karena Ya, mereka itu takut anaknya. Anak katanya, wah ini kan nggak usah. Tapi enggak, sebenarnya enggak. Balik lagi. Rasa itu harus, itu juga termasuk dalam sensorik itu kan. Betul. Agree. Kenapa dia mau makan di luar ya? Karena emang enak ya, kita nggak bisa salahin. Oh, It's more oke. tasty. Sedangkan ya buat tasty. Jadi sebenarnya kan kita bisa buat tasty itu di rumah Iya. tanpa micin. Oh, Iya kan, oke. kamu kan bisa bikin kuah Kaldu, kaldu, Terus, Ya, benar-benar enak begitu ya. ya. Tapi tanpa micin dan lebih sehat, why not? Iya. Berarti, Iya. berarti Jadi salah lagi ke kesimpulannya kita adalah- nih. Kesimpulannya adalah kita Orang tuanya harus berani kreatif. masak yang lebih enak buat dia. Betul. Lebih kreatif lah, Pak. Tapi ya, jadi kita harus kreatif. Jadi itu mah bukan pinter. Ya itu mah bukan pinter. Itu semua orang ya kalau bisa dapat lebih enak kenapa enggak ya kan? Iya. Iya kan itu kan sebenarnya ya itu hal wajar lah ya. Ya itu. Jadi parents, viewers juga mungkin ini this is a good idea and tips. Jadi pada saat kita masak kita nggak usah takut deh untuk kasih Iya, maksud aku, rasa. jadi batas boleh start kasih gula garam itu sebenarnya di usia kayak 9-10 lah. 9-10 months. Dari sana udah boleh ada rasa. Pada saat mereka sudah mulai ini ya, Iya, kasih ya dok pada ya. saat mulai pasti. Dan ingat, nggak usah banyak kok. Ada rasa aja. Dan dia akan merangsang dia punya sensorik rasa juga, taste juga. Dan Maksudnya itu enak gitu ya. Iya, dan dia harus tahu, oh ternyata ya makan nggak tawar doang, ada rasa. Dan itu dengan ada rasa itu akan merangsang Mereka juga. punya, karena pengen mau lagi ya, dok ya. Betul. Oke. Jadi ya itu yang ditakutin orang kan. Gimana Pak, menjawab tidak? Nah, terjawab. Terjawab. Dan Jadi memang saya pintar. harus info suster. Lu masak yang enak buat Relin. Iya. Iya, apalagi kan Relin udah berapa 6? Kita ya mau Ya, masak. 5 to 6, yes. Iya, 5 to 6 ya. Iya, 5 to 6 mah udah boleh. Ya maksudnya ya makan ya udah kayak kamu. Ya dengan takar ya kayak kamu misalkan makan sekarang di rumah misalkan ya udah bikinnya kayak gitu aja. Cuman ya nggak usah terlalu asin. Oh. Jadi nggak usah bikin beda menu gitu loh. Kan Iya. kadang-kadang masih ada orang tuh Suka misahin. ini menu anak, ini menu saya. Kalau udah sama, udah sama aja. Saya di awal 1 tahun dok, tapi sesudah itu saya samakan. Iya. Dan saya termasuk berani masak dok. Iya. I love cooking. Iya. Jadi saya pengen anak-anak saya itu tahu rasa makanan seperti Iya. apa. Dan lama-kelamaan dia jadinya pengen nyicip. Betul. Sampai yang berbau, yang ada cili pun mah mau coba. Betul. Walaupun pedas ya Maya. Tapi ini makan juga sama dia. Betul, jadi karena kita udah stimulasi dari awal, jadinya dia nggak takut untuk Iya. coba dan dia akhirnya mikir, oh semua makanan ini tuh flavornya beda-beda. Iya, iya, iya. Akhirnya Jadi explore ya, Dok, dia ya? mau lebih explore. Nah, kalau sekarang kamu kasih makanan cuma tawar ya dia lihatnya, ini lagi sama aja, udah. Sama Iya. Makanya kenapa itu? Makanya kalau feeding nutrient makannya harus kita ganti-ganti. Ya itu sebenarnya bikin apa? Ya memang capek tahu. Cuman kan itu bikin anaknya tertarik dong. Ini maksudnya, oh ini enak ya. Ini maksudnya ini bisa dimakan ya. Ya udah. Oke. Dok, any feedback? Karena kan sekarang lagi musimnya kayak begini dok, lagi banyak yang sakit gitu kan. Baiknya sih kita harus konsumsi makanan tuh seperti apa untuk anak-anak? Atau gak apa-apa, hajar aja semuanya, yang penting banyak minum gitu. Ya, satu ya pasti minumnya udah harus pasti ya. Kalau air putih ya udah harus air putih. Utamanya air putih. Nggak ada tuh minum apa yang aneh gitu ya, nggak ada air putih dong. Makanannya balik lagi, makanannya harus yang seimbang. Seimbang yang tadi balik lagi ya dok ya, nggak bisa tuh kayak cuman ya udah dok, saya nggak mau makan. Ya udah saya kasih buah aja. Itu nggak sehat juga. Nggak sehat ya. Karena anak itu perlu carbs, protein, dan yang lain-lain. Semua yang komplit yang tadi saya bilang ada karbohidrat, protein, lemak, sama ada buah. Nah terus perhatiin juga buah itu jangan jus. Nah kalau jus itu kan gini, sekarang kan ada jus baru, jus yang cold press, tau nggak? Kita bukan bilang jelek ya, enggak. Nah, I mean ya sekali-kali boleh. Cuman kalau yang cold press itu nanti cuma air sama gula. Ya, Oh, iya. Serot ke air itu loh. Betul, Ya kan? betul. Kita nggak usah di jus, lebih baik ya makan Mereka aja. makan. Ya. Dan betul tidak dok, pada saat kita proses jus gitu, berarti vitaminnya ada yang berkurang. Is it true?
nggak seluruhnya hilang lah ya. Tapi Kalau masih cuma ada jus kayak cuma diubah bentuknya. Misalkan dari itu cuma di blender harusnya enggak. harusnya fine. Tapi gulanya naik, bener kan? Gula nggak naik, karena gulanya itu tergantung dari ini kan, dari manisannya dari buahnya itu sendiri. Oh mungkin maksudnya Bapak fruktosa ya? Oh oke. Jadi, Yang dikandung dari buah itu. Kayak jeruk, kita makan dengan di jus, gulanya beda. Oh enggak, itu sama. It's the same. Sama aja. Karena bedanya itu paling gini, karena di jus kita bisa makan lebih banyak. Oh iya. Oke. Ngerti. Ngerti ya? Jadi ya, misalkan ya, betul. untuk di jus itu kamu perlu misalkan 4 jeruk Iya. untuk jadi 1 gelas. Sedangkan anak kecil kalau misalkan dia makan sama yang misalkan jeruknya full nggak Paling satu. paling satu udah kenyang karena kan dapat fibernya. Jadi kalau kamu jus yang cold press terutama yang cuma air gula, ya kamu minum segini tetap. Ya. Kan akhirnya ya yang tadi kamu yang benar fruktosnya naik karena jeruknya juga jadi banyak. Konsumsinya lebih banyak. Ya, tapi kalau misalkan satu itu sama satu ini ya sama aja. Ya kan? Jadi makanannya seimbang, terus juga yang penting kita jaga kebersihannya. Ya. Sama Dok, ya. oh ya satu lagi yang penting. Istirahat juga bagus. Istirahat. Tidurnya mesti oh cukup iya, napping juga. ya dok ya. Idealnya berapa jam dok? Idealnya tergantung usia sih. Tapi biasa di atas 10 sampai 12 jam lah. Untuk 10 kita sampai ngomongin toddlers ya. Iya toddler ya. 10 sampai 14 jam lah. 10 sampai 14 jam. Karena pada saat mereka tidurnya cukup, sebetulnya anak-anak itu tuh secara sosial emosional mereka juga jauh lebih bagus. Iya, bagus. Motorik, terus perkembangan otaknya Otaknya juga iya. lebih maksimal. Ya dok ya, betul ya dok ya. Jadi ya nap ya nggak usah. Jadi masih ada orang tuh yang wah masih ini 2 kali ya nggak usah, sekali ya oke lah. Tergantung ya usia ya kayak toddler kan ya sekali cukup Napping. 1 atau 2 jam. Ya. Terus yang utama lagi yang penting tidur malamnya. Tidur malamnya itu jamnya sebenarnya. Nah, this is a good one. Jamnya itu kalau bisa kalau buat anak kecil itu di bawah jam 10 biar Oke. mendapat growth hormone. Berarti jam 8 sampai jam 9 ya dok ya? Jam 8 jam 9. Karena kalau udah lewat dari jam 10 biasanya growth hormone udah lewat. Nah, Jadi banyaknya orang tua yang bilang, "Wah, dok anak saya kok nggak tinggi-tinggi ya?" Karena dia Just nggak skip model- skip the time ya. Di bawah jam 10 ya dok ya? Ya jam 10 jam 10 udah di sleep, jadi jam 8 jam 9 udah mulai masuk ke kamar. Iya. Gimana Pak? Reading nggak bisa. Nggak bisa? Akan saya train, Nanti ya, akan Karena train. sekarang dia Semangat. tidurnya itu jam 10 baru ke kamar. Nah, nanti Oke. nggak apa-apa. Maksudnya kan ini kan memang pelan-pelan, nggak bisa langsung diganti. Iya. Pelan-pelan nanti kan, karena ini baru masuk ke kamar jam 10. Kita ngerti karena ada orang tua baru main sama anaknya Baru kan. pulang, Ya, baru pulang iya, aja. ah. Nggak apa-apa. It's okay. Nanti kita pagi lagi masuk kamar setengah 9. Iya, Kalau gitu. pelan-pelan berubah Pelan-pelan ya berubah. patternnya ya dok ya. Iya, nggak harus dipaksa juga. Nggak bisa juga. Percuma masuk kamar juga cuman ini, cuman Ya, main anak sekarang juga nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dok. dipaksa ya, memang Nggak benar. bisa dipaksa. Benar. Betul. Dan ini juga dok, another concern. Biasanya kan ada beberapa parents yang walaupun anaknya kadang sakit, Miss nggak apa-apa deh masuk. Tapi yang penting anak saya juga pakai masker kok. Nah, Oke, jadi susah ya. Oke, tapi gini, kalau kayak tergantung. Tapi kita ngomong di yang besar yang lagi banyak kan. Misalkan kayak influenza atau HPMD. Kalau di influenza, sebisa mungkin lah, pas lagi demam-demamnya, bisa take a rest ya. itu benar-benar di rumah. Karena ya pas demamnya kan kayak cuma 3 or 4 days, and then itu yang paling parah lah. And then itu harusnya istirahat. Iya. Walaupun secara nggak langsung, walaupun 3 hari atau 4 hari nggak demam, itu masih bisa dibarin. Iya. Sebenarnya kalau influenza ya perlu waktu kayak 1 week lah. Jadi misalkan detect nih dia demam mulai start hari Selasa. Ya kalau contoh ya Selasa, saya si Jacqueline sakit Selasa nih. Oh udah detect detect influenza contohnya. Ya udah, walaupun dia nggak fever, saya akan istirahatin dia sampai Selasa. Ya, this is a good input ya for all of us. Kalau ya. influenza ya, ini kita ngomong kalau influenza. Influenza. Sedangkan influenza bukan batuk pilek, belum tentu influenza ya. Iya. Jadi kita harus bedain juga. Ini kita ngomong. Terus ada lagi yang lagi banyak. Nih yang paling ini sih yang HFMD lah, yang flu Singapura atau flu hand foot mouth disease.
Jadi walaupun udah nggak lemas, udah nggak itu. Nah itu kita harus perhatiin. Karena dia nyebarnya lewat droplet. Jadi kalau masih ada vesikel yang bisa keluarin air itu nggak bisa sekolah. Itu pasti akan masih contagious ya, Dok, itu ya? contagious banget, itu virusnya di sana. Iya, betul. Jadi selesai kalau wah itu cepet banget nyebar tuh, satu kelas bisa kena. Apalagi touch ya, Dok. Iya kan, karena anak kecil kan touch. Kalau kita udah gede, misalnya dia sakit, wah tahu. Anak kecil kan nggak ngerti, main hak sana, kis sana, itu susah. Walaupun kita terapkan hand washing like 20 seconds, sebaiknya lah ya dok ya. Stay at home, take a rest. Dan di sini balik lagi parents role kan penting ya dok ya. Parents role sangat penting banget. Jadi nanti healthy habitnya kan mereka adopt dari parents. Betul sekali. Kayak apa? Ya kalau orang tua nih, orang tuanya makan yang nggak nonton, ya? Iya tuh. Iya. Jadi maksudnya orang tuanya makannya bareng terus dia nggak nonton tuh. Fokus no gadget at all. No gadget at all. Ini kita ngomongin contoh makan. And then makannya sehat. Makannya dia itulah healthy, nggak suka junk food. Iya. And then dia suka exercise. Anaknya pasti akan 70 atau 80% pasti ngikutin. Pasti. Secara nggak langsung, pasti. Ya misalkan ya ada anak saya lah. Ya kalau misalkan misalnya kita nggak makan junk food, jadi papa kok nggak minum itu ya karena saya nggak mau, it's not healthy. Yeah. Lama-lama dia akan ikutin kita. Iya. Ya kan misalkan kita nggak pakai gadget ya dia juga nggak ada bilang, oh papa aja gadget. Nah enggak kan, akhirnya dia kan ikutin kita makan. Oh iya. Betul. Nggak ada alasan di sana. Terus kalau exercise juga ya banyak nih, misalkan anaknya kok kayaknya kelihatannya fit ya karena ikutin bapaknya. Dia lihat bapaknya lari dia ikut. Jalan lah, dia nggak lari. Dia lihat mamanya exercise, dia ikutin exercise. Jadi orang tua itu secara nggak langsung megang banget si role. Sangat. Karena kan di sekolah cuma berapa persen. Betul. Sisanya spending most time kan dokter juga nggak bisa ngontrol itu balik lagi ke parentsnya lagi. Ya. Jadi parents role, habit parentsnya juga itu semuanya akan efek ke anak pasti ya dok ya. Dari semua pola deh, pola makan, pola minum, pola tidur, pola hidup, terus kebersihan juga. Kalau lihat orang tuanya suka cuci tangan, dia kan ngikutin. Iya. Oh iya. Orang tua suka pakai masker misalkan, ya lama-lama dia apa ngapain sih? Oh iya pakai deh. Mama pakai terus. Mama suka cuci tangan nih. Ya udah kita semua makan cuci tangan. Oke. Jadi Today's Talk ini nggak cuma edukasi anak-anak ya, dok ya. Sebenarnya kita edukasi juga, kita sebagai parents kita juga harus introspeksi. Kalau memang kita mau anak kita seperti ini, kita sebagai parents juga harus menerapkan hal yang sama. Begitu juga dengan pola makan, soal kebersihan, semuanya deh. Karena kita is really a positive role model for our kids ya. Betul ya dok ya. Oke. Itu mungkin dok ada tips-tips lain nggak dok untuk menjaga kesehatan di musim ini nih? Oke. Terutama di musim ini. Ya udahlah. Maksudnya kalau ya start ini biasa aja. Tapi yang pasti ya anaknya itulah ya. Selain dari vitamin, yang paling penting anak dapat gizi yang seimbang. Ya. Karena dengan gizi yang seimbang ya kita mempunyai daya tahan tubuh lah. Ya, terus satu ya tidurnya juga harus cukup ya kan, balik lagi minum yang cukup. Kurangin yang kayak ultra processed food lah kita ngomong. Kita nggak ngomong junk food tapi ultra processed food. Oh iya. Gula-gula yang terlalu manis dikurangin, terlalu asin dikurangin. Oke. Dan selalu pakai masker. Cuci tangan. Dengan sabun. Ya, dan ya kita ajarin juga yang cara etika batuk itu. Iya, yang kayak gini covering. Kan ada yang masih sneezing, itu kan kita ajarin di rumah. Itu aja sih sebenarnya beberapa tips and tricks ya untuk. Oh ya sama itu, satu lagi. Jangan lupa vaksin. Ya betul. Jadi kita bisa menepis lah ya tentang isu vaksin itu sebetulnya tetap dianjurkan karena bisa mengurangi gejala. Banyak ini nih, banyak. Oh ya, ini sharing aja. Jadi ada orang tua kalau misalnya, dok tapi anak saya kalau habis vaksin sakit. Ya. Jadi sebenarnya ya enggak, kebetulan aja. Misalnya kamu datang nih ke rumah sakit, kan mau vaksin, kan nggak cuma kamu doang nggak sehat dong, ada juga yang sakit. Jadi kebetulan aja. Oh oke. For your information, dokter prakteknya di mana aja dok tadi? Di RSA Eka Fluid. Yang Eka yang di Pluit. Nanti ada di bawah sini ya, kita bantu infoin. Lalu ada klinik juga di Momia Sunter. Oh okay, that's nice. I think that's all for today. I would like to say thank you to doctor for your time. Thank you Daddy for your time. And don't forget to watch our first podcast.
and our second podcast. And don't forget to make a comment and subscribe. Thank you, everyone.